Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai interaksi sosial dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Yang kedua, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan yang keempat yaitu perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Sumber daya alam mendorong suatu daerah menghasilkan produk yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi orang-orang dari daerah yang berbeda. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk bahan pembangkit listrik, namun daerah tersebut tidak memilikinya. Maka daerah tersebut membeli batu bara dari daerah lain penghasil batu bara. Yang kedua, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Suatu daerah tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga untuk memenuhinya harus berinteraksi dengan daerah lain. Misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan, orang-orang di perkotaan harus berinteraksi dengan orang-orang yang berada di pedesaan. Faktor yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berinteraksi dengan daerah lain juga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Misalnya, daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain sehingga perekonomian di daerah pantai tersebut meningkat. Faktor yang keempat yaitu perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia antara suatu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda. Misalnya, di suatu daerah tidak memiliki dokter. Oleh karena itu, daerah tersebut mendatangkan dokter dari daerah lain. Interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang, yaitu pada bidang ekonomi, bidang budaya, dan juga bidang sosial. Pada bidang ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Tapi harus diingat bahwasanya untuk melihat suatu budaya ataupun adat istiadat pada sebuah wilayah tidak dapat kita ambil begitu saja ya, tetapi kita harus mempertimbangkan apakah budaya atau adat istiadat tersebut itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak ya. Karena ketika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka budaya dan adat istiadat tersebut tentunya pasti akan tertolak ya. Karena barang siapa yang ketika dia mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih dan memilah budaya maupun adat istiadat yang kita ikuti. Kemudian dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tahukah antum bahwa perbedaan geografis berpengaruh terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan? Misalnya pada wilayah pantai dan juga pada wilayah pegunungan tentunya memiliki perbedaan, di mana pada daerah pantai upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan yaitu dengan melestarikan hutan bakau dan terumbu karang, kemudian membangun sarana pariwisata pantai. Nah, sedangkan pada daerah pegunungan, adapun upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan yaitu dengan melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan dan memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Dan tentunya juga masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain ya. Pada pembelajaran sebelumnya juga antum telah belajar tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Lalu, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat?
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Maka kita akan bahas ya. Hak masyarakat. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh masyarakat. Antara lain, hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, menikmati fasilitas umum yang diberikan oleh negara, dan juga mendapatkan pendidikan yang layak ya. Tentunya masyarakat berharap bahwa fasilitas dan pendidikan tersebut ya, serta hal-hal lain yang menjadi hak masyarakat itu dapat diakses dengan mudah, murah, bahkan bisa sampai gratis ya, karena sudah pernah juga diterapkan dalam sistem Islam di mana negara memberikan hak-hak masyarakat itu dengan sebaik-baiknya ya, dan juga bahkan itu digratiskan ya untuk pendidikan maupun kesehatan. Berikutnya, kewajiban masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara lain, yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berikutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menghormati tetangga. Yang keempat, membantu tetangga yang terkena musibah ya. Karena dalam Islam dijelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang dia paling baik dengan tetangganya ya, dan juga sebaik-baik manusia dikatakan adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Maka tentunya agar kita mendapatkan pahala dari Allah ya, maka kita melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Berikutnya yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari uraian tersebut kita dapat mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya hak adalah sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh seorang warga masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat ya. Baik, mungkin itu dulu penjelasan yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum. Jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya. Dan Bu Fatma harap setelah menonton video ini, silahkan antum menuliskan hal-hal penting apa saja yang antum dapatkan pada pembahasan kita pada hari ini di kolom komentar. Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.